Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan nasib ahli sunnah wal jamaah di akhir zaman seperti di dalam hadisnya, al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala al-jamrah. Orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Kenapa itu terjadi? Karena 3 faktor. Yang pertama, karena mereka konsisten terhadap kebenaran. Tidak pernah kompromi. La yakhafuna lawmata laim, tidak takut celaan dan cacian orang lain di dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka di dalam berbagai macam kondisi, di berbagai macam keadaan dan lingkungan manapun, akhirnya menjadi orang yang sangat terisolir, terpojokkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mereka walaupun kondisinya seperti itu, tetap tabah, sabar dan tegar. La tazalu ta'ifatun min hadhil ummah la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan terus ada di tengah umatku ini sekelompok kaum yang konsisten di atas kebenaran, tidak pernah dibahayakan, terganggu dengan berbagai macam usaha-usaha, makar-makar yang mereka lakukan untuk melemahkan mereka, untuk melemahkan ahli sunnah wal jamaah sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsisten mereka terhadap kebenaran membuat dia semakin perih untuk menahan dan mempertahankan istiqamah. Dan ini perkara besar. Seperti ketika ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah untuk meminta nasihat, yang setelah itu tidak bertanya kepada siapapun. Apa kata Rasulullah SAW? Bersabda, Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah di dalam mempertahankan jenggotnya. Istiqamah di dalam mempertahankan etika berpakaiannya. Istiqamah di dalam anti bid'ahnya dan memegang sunnahnya. Istiqamah di dalam tauhidnya dan anti syiriknya. Dan istiqamah di dalam memerawat, mempertahankan keimanan apapun yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah tegas di dalam menyelisihi keinginan hawa nafsu. Ketegasan mereka di dalam menyelisihi hawa nafsu ini membuat dia akhirnya terasing, jauh dari berbagai macam keinginan khalayak ramai. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia-manusia terasing, yaitu unasun salihun fi unasi su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Manusia yang soleh hidup di tengah manusia yang buruk banyak sekali, yang menentang dan menyelisih mereka lebih banyak daripada yang mentaati. Menyelisih hawa nafsu adalah merupakan konsekuensi kita mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mengabulkan ajakanmu Muhammad, ketahuilah mereka sebetulnya hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Dengan demikian, ciri khas
orang yang sekarang ini mengikuti sunnah, paling menonjol adalah kekuatan dia, kemauan dia untuk melawan nafsunya. Yang segala kekuatan nafsu, hawa nafsu apapun, kata Imam Ibnu Qayyim, pasti menghancurkan, pasti mencelakakan, pasti membuahkan satu keburukan. Karena orang itu kalau di dalam beragama tidak bicara atas dasar wahyu, maka dia akan berbicara atas dasar nafsu. Makanya Rasulullah diberikan satu ciri khas, diberikan oleh Allah kelebihan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak pernah basa-basi di dalam beragama. Walaupun mereka mencoba untuk merayunya, walaupun mereka untuk berusaha siang malam dengan berbagai macam cara untuk menaklukkan agar kita kompromi sama mereka. Waddu law tudhinun. Mereka itu senang kalau kita itu berbasa-basi, tapi tetap kita tegar. Kenapa? Karena agama ini adalah segala-galanya. Sunnah ini merupakan prinsip. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Ra'sul amri al-Islam. Puncak dari segala perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Puncaknya adalah jihad. Karena agama itu, Allahumma aslihna dinana alladhi wa ismatu amrina. Inti daripada urusan kita, inti daripada kekayaan kita, dan prinsip-prinsip yang paling termahal di dalam hidup ini adalah agama. Makanya dalam hal seorang muslim tidak mungkin basa-basi di dalam hal ini. Akibat basa-basi, lihat bagaimana Abu Thalib akhirnya terhempas mati di dalam keadaan kafir karena dia basa-basi kepada kaum musyrikin. Sebetulnya dukungan dia sudah positif kepada dakwah Rasulullah. Dan apresiasi Rasulullah kepadanya juga bagus. Tetapi akhirnya basa-basi, dia meninggal di atas kekufuran sebagaimana yang telah disebutkan di dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, menjadi ahli sunnah wal jamaah yang sejati memang tidak mudah. Memegang prinsip-prinsip ahli sunnah berat, dibutuhkan kekuatan, kesabaran dan ketabahan. Tapi siapa yang kuat? Ketika memegang bara api, kita betul-betul pegang dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan hasil walaupun perih. Kita akan mendapatkan buah walaupun sangat-sangat sakit, yaitu istiqamah ala din. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.